Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar pada siang hari ini? Baik. Ya, sebelum kita mulai materi pada hari ini, silakan untuk bisa memimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, lebih baik kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, siapa yang hadir pada siang ini? Ada Pak. Arya. Kenapa ya? Izin. Iya, baik. Baik, sebelum memulai materi, silakan berdiri dulu. Seperti biasa, sebelum kita melakukan praktikum, kita ada sedikit ice breaking dulu untuk bisa biar lebih semangat lagi, ya. Kita mulai ya. Jadi bapak punya ice breaking tepuk 1 sama tepuk 1 ya. Tepuk 2 sama tepuk 2, tepuk 3 sama tepuk 3, tepuk 2 3 ya. Lalu tepuk 4 juga 4, kita lima semuanya gitu ya. Siap ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3 3 kali. Iya, oke ya. Yang kedua, SBK itu temanya adalah saya berkata. Ya. Jadi mulutnya itu saya berkata. Kalau memang Anda saya berkata, maka ikuti perintahnya. Gitu ya. Contoh, saya berkata silakan duduk. Duduk. Gitu ya. Saya berkata angkat tangan kanan. Turunkan. Tidak ada kata-kata itu ya. Satu ya. Kita mulai. Saya berkata angkat kedua tangan. Saya berkata angkat turunkan tangan kiri. Turunkan tangan kanan. Iya. Belum pokok lagi. Saya berkata turunkan tangan kanan. Saya berkata teriak woi. Saya berkata teriak siap. Baik. Saya nggak salah, oke ya. Lagi. Saya berkata baik. Saya berkata siap belajar. Silakan berdiri. Oke, terima kasih. Baik, pada siang hari ini Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan ini ya, peralatan dan perlengkapan di tempat kerja. Artinya sebelum kita lanjut yang banyak, yang mungkin lengkap, kita harus tahu dulu apa sih bengkel, ada apa sih di bengkel, apa aja alatnya di bengkel. Ya, tujuan pada materi hari ini satu, kamu mampu menyebutkan peralatan umum, ya, lalu perlengkapan bengkel, lalu perlengkapan servis khusus dan spesial servis tool. Lalu yang kedua, kalian mampu menjelaskan fungsi sigmat dan mikrometer. Ya. Yang ketiga, mampu membaca hasil pengukuran sigmat dengan mikrometer. Itu ya. Sebelum ke sana, mari kita sama-sama jawab dulu. Pertama, apakah kalian pernah melihat sebuah bengkel terang-terangan? Baik bengkel kecil maupun besar ya. Ya. Lalu yang kedua, menurut kalian, mengapa kita harus mengetahui macam-macam alat yang ada di bengkel terang-terangan? Boleh angkat tangan, silakan. Kenapa harus ada alat-alat di dalam bengkel? Ya. Betul. Ada lagi? Ya, betul ya. Pastinya kita harus mengetahui macam-macam alat di bengkel jelas supaya kita tahu tujuannya mau praktek apa, maka apa yang harus digunakan. Itu ya. Lalu berikutnya nomor 3, bagaimana cara kita untuk mengetahui
di bidang otomotif. Semua hal yang berhubungan dengan bongkar mesin, bongkar peralatan, alat-alatnya. Ya. Oke. Perlengkapan sendiri terbagi 5. Satu, ada peralatan umum atau common tool, general tools. Ya. Yang kedua, alat perlengkapan, workshop equipment. Yang ketiga, alat servis khusus. Beda ya. Yang keempat, alat diagnosis. Yang kelima, alat ukur measuring tool. Perlengkapan umum atau common tool general tool, yaitu perlengkapan yang umum dipakai untuk proses pembongkaran, perbaikan, dan pemasangan komponen otomotif. Lihat ya, gambarnya ada kunci sok. Ini ya, ini kunci sok. Kemudian ada kunci ring, pas, ya. Lalu ini ada kunci iris, ya. Ada kunci T, kunci bandar roda, tang, kemudian obeng, dan gergaji. Itu yang umum, yang digunakan dengan tangan, hand tools, ya. Lalu yang kedua, peralatan tenaga tertentu yang menggunakan listrik, ya. Jadi umum ini terbagi 2, ada alat dengan tangan, ada alat dengan tenaga atau power. Contohnya apa? Ya, ada impact, ya, ada benda tangan, lalu ada solder, ya, ada bor tangan, gerinda lutut, ya, tetap dengan tangan tapi dibantu dengan tenaga listrik. Bisa bedain ya. Kalau umum adalah obeng, tang, kemudian kunci inggris, kunci sok, kunci ring, itu umum. Ya, yang manual penggunaannya. Tapi yang menggunakan dengan tenaga listrik, kalau power tools itu seperti impact. Yang kedua adalah alat perlengkapan bengkel atau workshop equipment, yaitu peralatan tambahan atau pelengkap yang dipakai dalam bengkel otomotif sehingga dalam melakukan pekerjaannya lebih mudah dan cepat. Contohnya apa ya? Ini ada, ini ya yang depan kalian ya, tool kit, tempat penyimpanan kunci dan alat. Lalu ada mesin grinding yang untuk membuat roda seimbang dan balance. Lalu ada kompresor. Lalu ada di sini ya untuk mengangkat bahan kendaraan. Lalu ada extend juga, ya. Ini untuk menggunakan bahan listrik. Ini untuk perlengkapan, bukan alat tapi dia perlengkapan. Ya. Yang ketiga, peralatan servis khusus, ya, yang tidak tentu dipakai selalu oleh seorang mekanik. Digunakan pada saat servis dengan tingkat kesulitan tertentu atau tidak dapat digunakan dengan hand tool atau tangan atau power tool. Jadi ini alat tidak bisa digunakan dengan tangan maupun dengan tenaga listrik. Alat ini dapat mempermudah, mempercepat, dan lebih efisien karena tidak merusak dan lebih kerjaan. Contohnya apa ini? Ring spring ya, itu ada di depan kalian. Lalu ada tang ring, piston ya, piston ring expander, pegang piston, maupun coil spring untuk mengangkat maupun melepas kepada suspensi. Kemudian ada oil filter wedge untuk mengambil ataupun melepaskan filter oli, ya. Lalu ini ada valve spring compressor untuk membuka katup dan memasang katup, bekas katupnya ya, dengan macam. Lalu ini ada bearing puller untuk melepas bearingnya dan memasang puller untuk melepas puller. Ya, ini adalah perlengkapan servis khusus yang tidak digunakan sewaktu-waktu, namun apa keperluannya maka ini yang diambil. Ya, beda dengan tadi dengan alat umum dengan alat tangan maupun motor. Yang berikutnya alat diagnosis, ya, untuk memudahkan mendeteksi kerusakan pada kendaraan. Contoh ini adalah engine scanner. Ya, kita bisa mengetahui bagian mana yang rusak melalui alat ini, engine scanner. Ya, kita bisa tahu komponen mana yang mungkin error, komponen mana yang rusak lewat engine scanner tanpa harus secara visual. Setelah kita cek sebenarnya ternyata muncul ada di bagian sebuah komponen listrik, maka langsung dicek ke komponen listriknya. Itu ya, ini untuk alat diagnosis toolnya. Oke, lalu berikutnya alat ukur atau measuring tools. Ya, di sini mengukur merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan langkah-langkah tertentu untuk menunjukkan sebuah satuan besaran dari sebuah dimensi benda kerja ataupun
hidrometer, kompresor tester untuk menambah angin udara, vernier kaliper bersikmat. Ini digunakan 3 fungsinya. 1 untuk mengukur diameter dalam. Lalu yang kedua untuk mengukur diameter luar. Dan ketiga untuk mengukur kedalaman sebuah lubang. Ya, lihat gambarnya. Rahang dalam. Kembali ya. Kalau kita mau mengukur diameter luar, maka pakai rahang luar nomor 1. Kalau kita mau mengukur kedalaman, maka pakai nomor ke nomor 3. Pemeriksaan kedalaman. Kembali ya. Nanti diameter dalam, diameter luar, kedalaman. Ini sama-sama kita praktekkan. Komponennya kita lihat nomor 4 ini ada skala utama. Satuannya adalah sentimeter. Lalu skala utama inci. Nomor 5. Lalu skala utama nonius milimeter. Lalu skala utama nonius inci. Dan terakhir alat penahan atau non-inci. Pak, mana yang digunakan untuk penjatuhan sentimeter, inci, milimeter? Lalu berikutnya fungsi mikrometer. Kalau tadi sigma sekaligus 3 fungsi atau 3 fungsi, diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman. Untuk mikrometer yang 1. Ya. Keduanya Bapak ambil di sini ada 2 mikrometer untuk diameter luar dan untuk mengukur diameter dalam, inside dan outside mikrometer. Ya. Mikrometer alat ukur untuk yang lebih presisi daripada sifat atau kaliper. Digunakan untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar benda kerja. Bisa tak buat ukur kedalaman? Bisa, ya. Alatnya sama. Jadi ini bagian-bagian offset mikrometer. Karena ada pensil, ya, untuk mengkalibrasi, kemudian spidol yang masuk dan keluar. Lalu ada penguji, block-nut, ada skala utama, skala nonius sama ya, skala utama nonius dan split atau skala tambahan. Lalu timbel yang berputar, ya, lalu plat gate yang ada giginya dan mereka terkunci. Memastikan dia sudah terkunci dengan baik. Lalu ada flash untuk penampilan aja. Ini, ya, ini ya. Jarak ini, jarak 2 skala terkecil pada skala utama adalah 0,50 atau 0,5 mm. Nanti ya. Jadi ini itu bernilai 0,50. Ya, yang bawah nih. Skala ini yang bawah 0,50. Skala utamanya 0 sampai 50, tergantung nanti mikrometer yang kalian pegang. Ya. Lalu ada skala putar 0 sampai dengan 49. Ya, ini 3. Mikrometer ada 0 sampai 25, ada 25 sampai 50, ada 50 sampai 75, 75 sampai 100. Ya. Ini masing-masing bernilai 25. Ya. Kalau benda kerja yang kecil, maka gunakan yang paling kecil. Ya, kalau benda kerja yang besar, maka gunakan yang paling besar. Oke, lalu yang skala nonius itu sama 0,50 mm. Skala putarnya 3 ya, skala putar 0 sampai 49 mm. Ya, ada bagian 1 ya, 0. Kemudian lihat skala noniusnya di sini. Setelah garis ke-11 di bawah tidak terlihat ya, atau terlihat oleh ada ya, ini karena tertutup garis merah tidak terlihat, maka dibacanya 0,50. Aman ya, koma. Berikutnya, yang ini garis yang sama adalah sama di garis 15 ya, 0,15.
Bentar ya. Ini di sini 11. Oh ini ya 6 ya 6 kemudian 15 ya 5 6 5 jadi kalau sampai 7 ini lalu kelihatan garisnya 0,50 ini lalu ini 0,15 7,65 ya. Kalau langsung ke simulasi pengukuran kita lihat dulu dari vernier dulu. Ya. Sama ya, ini adalah vernier caliper menurut kelas saya akan geser ini terus sampai di sini. Berapakah angka ini? Silakan. Pertama, tentukan dulu skala pertamanya ini. Yang atas ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 Pak ya. Karena saya ini berdiri di sini. Ya. 7. Kemudian cari garis yang sejajar dengan skala Longius dan utama. Ini merah ya. Kalau di 7, ya. Ya. Coba lagi. Berapa ini? 11,30 ya. Nah, 11,30. Apa ya? Oke, berikutnya berapa ini? 13, ya. Nah, ini ya. Sampai ini jelas? Ada yang belum dipahami silakan untuk bertanya. Jelas ya? Kita lanjut ke mikrometer secara visual kayaknya. Ya, ini ya. Ini untuk mikrometer. Kita lanjutkan lagi. Lihat ya, skala putar ini ulang lagi. Skala putar ini adalah 0 sampai dengan 49 ya. Dan kebetulan kilometer yang ada di sini adalah 0 sampai 25 mm nih. Lihat ya, pertama tentukan dulu skala utamanya ini 0, 1, 2 ya, tulis 2 ya, 2,00. Kemudian yang kedua skala Longiusnya tidak ada di sini ya, 0,00. Yang ketiga dia skala putarnya 30, 0,35 ya, 2,30 ya, bukan dia. Kalau ini lebih nol ya, belakang koma. Jelas ya? Coba lagi.
3, 3,00, lalu ditambah 0,50, ditambah 0,31, 3,81. Ada yang mau coba sendiri? Coba yuk, kalau untuk lagi, kalau untuk sendiri. Oke, silakan yang mau coba sendiri ya. Coba yuk, kalau untuk sendiri. Ayo Andi, coba Andi. Silakan. Kalau tahu berapa? Oke. Dan komanya ya. Waktu berapa? Lihat ya. Kita buka, kita hari ini ngomong kejadian. Tuh ya, boleh dihapus. Kita akan praktekkan terkait dengan kalau itu mikrometer dengan hikmat ya. Kita akan berikan worksheet ya. Gambar kalian praktek. Jadi kelompok sudah kami bagi ya menjadi 4 kelompok saudara kerja masing-masing. Ya, berarti silakan dibagi 1, kemudian 2, 3, dan 4. Gitu ya. Kelompok yang kedua ya, 1 ya. Silakan untuk menemukan hasilnya. Siapa yang mau berbicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan hasil dari pengukuran silinder 1 X yaitu 75,10, Y-nya 75,20, silinder 2 X-nya 75,10, Y-nya 74,60, silinder 3 X-nya 75,70, Y-nya 75,10, silinder 4 X-nya 74,65, Y-nya 75,00. Diameter pisaunya pisau ke-1 75,41, pisau ke-2 75,40, pisau ke-3 75,37, pisau ke-4 75,47. Ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. 4. Ulangi. Oke, kenapa ukuran saudara? Boleh dijawab? Teman-teman dari kelompok 1 silakan. Karena memastikan bahwa hasilnya dapat dilakukan dengan kesimpulan visual berdasarkan nomor tingkat 4. Gitu ya. Tapi untuk 1. Dinamika nomor 2. Sedikit ya Bapak evaluasi dengan
Lalu yang kedua, bisa saja teknis atau cara mengukurnya berbeda ya. Ada yang miring mungkin, ada yang mungkin ya. Cara mengukurnya berbeda. Akan minta umpan balik atau refleksi dari kalian sebelum memberikan silakan dari kalian siapa yang ingin menyampaikan refleksinya. Silakan. Refleksi dari pembelajaran hari ini adalah saya mempelajari bagaimana cara mengukur piston dan diameter silinder dengan menggunakan alat ukur yaitu mikrometer dan tensiometer. Cukup? Boleh hapus? Silakan untuk menilai Bapak ya. Boleh dikeluarkan HP-nya dari foto diisi lewat logo saja, Pak. Oke, silakan mulai diisi. Yang pertama, apakah guru dapat menyampaikan materi dengan baik? Silakan ditulis di Google Form-nya. Yang kedua, apakah guru dapat memanajemen siswa dengan baik yang ada di kelas dalam materi praktikum tadi? Yang ketiga, apakah guru dapat mengajak siswa bertulis alternatif? Yang keempat, apakah guru dapat memberikan pemahaman dari materi yang diberikan? Dan terakhir, apakah guru dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan ide gagasan terkait dengan materi yang disampaikan? Silakan ditutup dan diisi untuk. Baik, kalau sudah ya kita tiba di akhir materi kita pada siang hari ini ya, intinya kesimpulannya Bapak sampaikan dalam hal pengukuran ataupun benda-bendanya, maka lakukan dulu kalibrasinya, kemudian pastikan cara mengukurnya betul ya, dan yang ketiga poinnya adalah hasil pembacanya tepat dan benar itu ya. Akhirnya dari Bapak Prabowo mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dipimpin doa dulu. Awas. Sebelum kita masuk ke video ini, dulu saya yang masing berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ahmad, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran yang kemarin Bapak laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan belajar tadi. Baik, alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar ya Pak ya. Siswa juga sudah terlihat antusias juga ya Pak ya. Baik, bagaimana Pak kesan setelah Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Baik Pak, setelah saya melakukan pembelajaran itu saya merasa lebih happy, senang. Kenapa begitu? Karena bisa bertahap, bisa step by step saya melakukan urutannya sesuai dengan apa yang telah saya buat di pra-observasi kemarin Pak. Baik, iya sih saya juga sudah lihat Pak, sudah berjalan dengan baik. Siswa pun sangat antusias sekali Pak dengan pelajaran Bapak, luar biasa sekali. Baik Bapak, cuman ada beberapa hal yang sedikit yang mengganjal di hati saya Pak. Dari hasil pengamatan kemarin, saya melihat ada beberapa yang mungkin bisa Bapak tingkatkan kembali Pak. Di antaranya yaitu waktu dari diskusi terlalu pendek Pak. Nah, maka dari itu mungkin Bapak bisa nantinya memberikan siswa itu lebih panjang lagi waktunya untuk berdiskusi Pak, agar hasilnya pun lebih maksimal. Itu saja sih Pak. Baik, saya berharap sih Pak pembelajaran selanjutnya dapat lebih efektif kembali Pak terkait dengan hasil dari pengamatan kali ini bisa berjalan lancar kembali Pak.
lebih efektif kembali di kedepannya. Itu saja sih Pak dari saya. Mungkin itu saja sih Pak. Baik Pak, saya ucapkan banyak terima kasih Bapak sudah mengobservasi saya. Terima kasih atas waktu dan masukannya. Semoga ini menjadi lebih baik buat saya untuk kedepannya. Baik, siap Bapak. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih.